Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwatal iman, a'azakumullah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, berupa nikmat keimanan yang merupakan nikmat yang paling agung dan paling besar. Bahkan syarat nomor satu seseorang masuk ke dalam syurga, yaitu dia harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia harus berlepas dari segala kesyirikan-kesyirikan yang ada, baik itu syirik yang kecil apalagi syirik yang besar. Kemudian salawat dan taslim kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam hormat kita tercurahkan kepada beliau, para sahabatnya, keluarganya, dan seluruh umatnya hingga hari kiamat nantinya. Baik ikhwatal iman, a'azakumullah, kita lanjutkan pembahasan syarh kitab Tauhid pada malam hari ini, dan kita sudah masuk kepada bab minat tabarruk bi syajarin wa hajarin wa nahwihima, tentang masalah bertabarruk, apakah itu dengan menggunakan batu atau pohon atau yang semisalnya. Jadi jamaah sekalian, fokus pembahasan kita adalah masalah tabarruk, yaitu meminta keberkahan, ya, meminta keberkahan. Tabarruk artinya tolabul barokah, tolabul barokah, yaitu meminta keberkahan. Kata Syekh Utsaimin, dan meminta keberkahan ini mencakup dua. Jadi makna dari barokah ini mencakup dua. Yang pertama adalah al-kasrah, banyak. Kemudian yang kedua maknanya adalah as-subut, tetap. Ya, tetap. Itu namanya berkah. Ya, itu namanya berkah. Jadi misalnya antum pernah lihat sumber air, ya, airnya banyak. Kalau kita ambil, airnya tetap banyak. Sama dengan air Zam-Zam misalnya. Air Zam-Zam semakin diminum maka semakin dia banyak, kemudian dia subut, dia tetap ada. Ini namanya barokah. Jadi tolabul barokah, meminta keberkahan pada hal yang banyak, kemudian dia tetap. Ya. Kemudian jamaah sekalian, kata Syekh Utsaimin, berkah ada dua. Ya, ada beberapa pembagian. Yang pertama terkait ini masalah kaidah memahami masalah keberkahan. Yang pertama, yang menentukan keberkahan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang pertama yang harus dipahami jamaah sekalian terkait masalah keberkahan. Allah berfirman, biyadikal khair, ya, di tangan Allah Subhanahu wa taala ada kebaikan, ya. Allah berfirman di ayat yang lain, tabarakalladzi nazzalal furqan, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keberkahan. Kemudian yang kedua, jadi judulnya kaidah memahami keberkahan. Yang pertama yang menentukan keberkahan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah menurunkan sebagian keberkahan pada makhluknya. Jadi di sebagian makhluk ada keberkahan, dan yang memberikan keberkahan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan pada makhluk ini jamaah sekalian, ada yang diberkahi masalah zatnya. Jadi zatnya diberkahi oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Contohnya misalnya apa? Yang tadi kita sebutkan, air apa tadi? Ya, air Zam-Zam. Ya, zatnya berkah. Ya, dan antum perhatikan ya, ini miliaran manusia yang minum tapi tidak pernah habis-habis. Bahkan Nabi SAW mengatakan, innaha mubarakah. Zam-Zam ini adalah air yang diberkahi. Innaha tu'amun tu'min. Dia adalah makanan yang mengenyangkan. Jadi diantara sebab keberkahannya jamaah sekalian, kalau kita minum, laparnya hilang. Dan ini dilakukan oleh Hudzaifah bin Yaman ketika datang di kota Mekah, kemudian takut kalau diketahui oleh orang kafir Quraisy bahwa dia sedang mencari Nabi SAW, maka dia cuma di Masjid Haram saja. Kalau dia lapar, dia minum air Zam-Zam, ya, agar laparnya itu hilang. Ini Zam-Zam ya, dia berkah. Kemudian yang kedua, apa yang lain yang zatnya berkah? Air hujan ya, misalnya ya, hujan. Ini zatnya berkah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubaraka." Ya. Kami menurunkan hujan dari langit, ya. Minas sama'i wa nazzalna minas sama'i, kami menurunkan dari langit hujan yang penuh dengan keberkahan. Jadi ini zatnya berkah. Siapa yang kasih keberkahan? Ya, Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat yang nomor satu ini ya. Ya, bahwa yang menentukan keberkahan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahannya kepada sebagian makhluknya, tidak semuanya. Ya, kita sebutkan yang ada keberkahannya dari sisi zatnya adalah Zam-Zam. Kemudian air hujan, ya. Kemudian dari sisi tempat, apa contohnya? Ya, Makkah. Ya, Makkah, kemudian Madinah, kemudian Masjid Al-Aqsa. Ini Aqsa. Ini dari sisi tempat. Jadi Makkah, ya, kata Nabi SAW, sholat di Masjidil Haram pahalanya berapa ratus ribu? 100.000 ya, 100.000 daripada sholat di masjid yang lainnya. Nah, ini keberkahan tempat namanya. Ya, kalau sholat di Masjid Nabawi pahalanya 1000. Ya. Jadi kalau Masjidil Haram, ini Masjidil Haram luas ya, luas. Mungkin masjidnya, anggaplah Masjid Haram di sini. Wilayah Haram itu endekan kota. Jadi dimanapun kita sholat, yang penting di wilayah Haram, maka pahalanya berapa? 100.000. Paham di sini ya? Jadi Masjidil Haram dia luas, tapi wilayah Haram jauh lebih luas. Tapi kalau Masjid Nabawi tidak, ya. Jadi yang dapat pahala 1000 hanya di masjidnya saja. Adapun di kota Madinah tidak. Dan ini khilaf di antara para ulama, apakah kota Madinah dia masuk wilayah haram atau tidak. Ya, pendapat yang paling kuat di sini bahwa kota Madinah secara umum itu tidak masuk wilayah haram. Yang masuk wilayah haram hanya Masjid Nabawi. Kecuali kalau Masjid Nabawinya terus melakukan perluasan. Ya, jadi seluas apapun Masjid Nabawi, maka itulah wilayah haram. Ya, pahalanya berapa? Ya, 1000. Kemudian ke Masjid Al-Aqsa, berapa pahalanya? Ya, berapa? 500. Ya. Daripada sholat di masjid yang lainnya. Ini namanya keberkahan tempat ya. Kalau sholat di Masjid Haram pahalanya 100.000. Kalau sholat di Masjid Nabawi pahalanya 1000, kalau di Aqsa pahalanya 500. Kemudian terkait masalah keberkahan waktu. Di antara yang disebutkan oleh beliau adalah keberkahan di bulan suci Ramadan. Jadi bulan suci Ramadan disebut juga dengan syahrun ya mubarak. Jadi antum pernah dengar syahrun mubarak. Apa artinya mubarak? Yang penuh dengan keberkahan. Jadi syahrun mubarak artinya bulan yang penuh dengan keberkahan. Demikian juga dengan bulan-bulan haram. Ya, bulan-bulan haram. Apa bulan-bulan haram? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram,
Rajab. Ingat ya, 4 bulan yang diharamkan. Apa artinya diharamkan? Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang ketika melakukan kebaikan di dalamnya, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Wa kadzalika, kata beliau, wa kadzalika adzanba, demikian juga dengan dosa. Allah Subhanahu wa taala menjadikan dosa di dalamnya menjadi berlipat ganda. Baik. Kemudian bulan tanggal 1 sampai 10 Dzul Hijjah. Ini juga dari sisi waktu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min ayyam al-amalus salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan amalan-amalan yang dikerjakan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ya. Kemudian apa lagi? Di bulan suci Ramadan. Ya Lailatul Qadar. Ini dari sisi waktu juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelas? Baik. Yang ketiga, keberkahan ada 3 kemungkinan. Yang pertama, di dunia ya. Yang kedua, di akhirat. Kemudian yang ketiga, dunia dan akhirat, mencakup mencakup dua-duanya. Jadi kalau di dunia tadi sudah kita sebutkan, diantaranya yang berkah di dunia ini apa? Air, misalnya air hujan. Ini berkah di dunia, ya. Sama juga dengan air Zam-Zam, dia berkah di dunia. Sama juga dengan al-asal, mawan al-asal, ya madu. Sama juga dia berkah di dunia. Ini dari segi waktu, keberkahan, kemungkinan di dunia atau di akhirat. Kemudian di akhirat, ya, contohnya misalnya Al-Quran. Ya, contohnya misalnya Al-Quran. Kemudian sedekah. Kemudian yang mencakup dua-duanya ini adalah 2 ini, yaitu Al-Quran dan sedekah. Jadi di akhirat dan dunia, Al-Quran dan sedekah ini mubarakah, yang memberikan keberkahan, ya. Kemudian yang keempat, ini penting jamaah sekalian. Ini poin jatuhnya orang kepada pemahaman yang sesat di poin yang keempat ini. Yaitu yang keempat, cara mencari keberkahan harus syar'i. Artinya kita memahami, ya Allah memberikan keberkahan kepada sebagian makhluknya. Ya, misalnya kepada air Zam-Zam tadi, kepada madu, kepada air hujan. Jasad Nabi SAW juga semuanya berkah. Air ludah Nabi SAW juga berkah. Bahkan sebagian sahabat meriwayatkan, tidaklah jatuh air ludah Nabi SAW melainkan ditadah oleh para sahabat, kemudian diusapkan di badan mereka. Ini keberkahan pada air ludah Nabi SAW. Nabi SAW juga ketika menggunting rambutnya kemudian dibagikan kepada sahabat yang hadir. Ini keberkahan. Ya, hanya saja jamaah sekalian, ini tidak bisa dipastikan lagi apakah rambutnya Nabi masih ada atau tidak, bajunya Nabi masih ada atau tidak, atau sendalnya. Saya pernah lihat di media sosial, karena banyaknya yang mengaku ini sandalnya Nabi. Sandalnya banyak sekali, ya, dan ukurannya juga beda-beda. Ada yang ukuran 36, ada yang ukuran 40, bahkan ada ukurannya 60. Ini kira-kira sandalnya Nabi yang mana ini? Jadi subhanallah, ini banyak sekali yang mengaku bahwa ini sandalnya Nabi, ini rambutnya Nabi SAW. Kalau dia bisa pastikan itu rambutnya Nabi, maka bisa bertabarruk, meminta berkah melalui, ya, rambut Nabi SAW. Tapi sekarang siapa yang mau pastikan? Gitu kan? Hadis saja dipalsukan, apalagi masalah rambut, ya. Sehingga ahsannya jamaah sekalian ini dihindari, dijauhi yang seperti ini, ya. Baik, yang keempat tadi apa tadi? Ya, meminta keberkahan sesuai
syariat, ya, syariat. Misalnya jamaah sekalian, misalnya terkait masalah Hajar Aswad. Hajar Aswad ada keberkahannya. Ya, kita diperintahkan untuk mencium Hajar Aswad. Ya. Tapi sekedar diciumnya tidak lebih daripada itu. Kalau bisa dicium, dicium. Kalau tidak bisa dicium, maka kalau bawa tongkat bisa dikasih begini di sana. Ya, disodok begini. Kemudian ujung tongkat dicium. Dan ini dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau tawaf di atas untanya. Jadi beliau tawaf di atas unta di masjid, ya, di Masjid Haram. Ya, pertanyaannya, kotoran unta najis atau suci? Ya, dia suci karena dia binatang yang halal dimakan. Ya, jadi di atas unta kemudian disodok, kemudian ujungnya dicium oleh Nabi SAW. Kalau tidak memungkinkan, maka dari jauh diangkat tangan seperti ini, Bismillah, Allahu Akbar, atau Allahu Akbar saja kemudian mutar. Ya. Nah, tidak lebih daripada itu jamaah sekalian. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan, Inilah alamu annaka hajarun la tanfa'u wa la tadur. Wahai, jadi Umar mengatakan di depannya Hajar Aswad, saya tahu kamu ini batu biasa, tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat. Seandainya saya tidak melihat Nabi SAW menciummu, maqabbaltuka, saya tidak akan pernah menciummu. Sehingga Umar bin Khattab mencium Hajar Aswad ini karena mengikuti siapa? Mengikuti Nabi SAW. Orang sekarang trenan-trenan. Siapa yang cium Hajar Aswad jago. Banyak yang begitu sekarang. Sehingga apapun dihantam di sana. Ada perempuan kah, ada yang tua jompo diinjak semuanya. Yang penting cium Hajar Aswad. Ya, dia mungkin tidak mengikuti perintah Nabi SAW. Ya, kalau bisa dicium, dicium. Kalau tidak bisa, ya sudah. Ya, dari jauh saja kita angkat tangan. Jadi ini diantaranya contohnya masalah Hajar Aswad. Contoh yang lain adalah ziarah kuburan Nabi. Ya. Ini juga harus syar'i, ya. Tidak boleh meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita berada di kuburannya, maka tidak boleh kita, ya, mengatakan, ya Rasulullah saya minta ini, minta itu. Tidak boleh. Ya, ini hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berada di kuburan beliau, kita cuma mengucapkan assalamualaikum atau assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Begitu saja, tidak lebih daripada itu. Ya. Banyak saya lihat jamaah sekalian, karena itu kan di dinding. Jadi kuburannya Nabi begini. Jadi misalnya ini kuburan Nabi, ini ada beberapa dinding. Ya. Kalau tidak salah 3 dinding, ya. Ya. Jadi di sini kuburan beliau. Nah, orang kalau lewat ini pagar-pagar. Nah, ini banyak orang cium-cium ini pagar-pagarnya ini. Hanya dicium-cium, dia usap-usap. Setelah dia usap, dia taruh di badannya begini. Dia taruh di mukanya juga. Ya. Ini mirip-mirip jamaah sekalian dengan orang-orang yang habis sholat. Nah, ini juga ya, orang-orang yang sudah sholat. Misalnya dia berdoa, kemudian dia usap. Tidak usah dia kasih begini, ya. Kasih sampai di pantatnya, kemudian di kakinya, di kepalanya, segala macam. Ini namanya tidak syar'i, karena Nabi tidak pernah mencontohkan demikian. Sehingga jangan dilakukan itu, ya. Ya, jangan dilakukan. Ini berkah, enggak, bukan pada tempatnya, ya. Baik, jadi Hajar Aswad, ziarah kubur, jadi semuanya harus sesuai dengan syariat. Hajar Aswad tadi ya cukup kalau bisa dipegang kemudian dicium, itu yang terbaiknya kalau bisa. Kalau tidak bisa maka pakai sesuatu, pakai tongkat misalnya atau yang lainnya. Kalau tidak bisa maka angkat tangan. Tapi tangannya jangan dicium, ya. Ada juga jamaah Bismillah Allahu Akbar. Misalnya. Ini jangan dicium. Nabi tidak contohkan demikian. Nabi cuma angkat tangan saja dari jauh, Bismillah Allahu Akbar, selesai. Tidak dicium tangannya. Iya, kalau bisa kasih begini Hajar Aswad, kemudian dicium tangannya, itu yang benar. Tapi kalau dari jauh jangan dicium, ya. Sehingga jamaah sekalian, sebelum antum haji dan umroh, belajar memang dulu.
Karena orang biasa terpengaruh di sana karena banyaknya orang melakukan demikian. Jadi kalau saya perhatikan ya mas kalian, justru orang yang melakukan penyimpangan-penyimpangan banyak juga di sana. Karena yang pendatang jauh lebih banyak. Sama di apa namanya? Makom makom apa namanya? Ya, makom Ibrahim. Apa artinya makom? Apa artinya makom? Kuburan. Jamaah sekalian, jadi kalau misalnya misalnya ini Masjidil Haram, ya. Ini Ka'bah misalnya, di sini ada makom Ibrahim. Apa artinya makom? Ya, makanul qiyam, tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Dan di situ diselimuti pakai apa namanya? Pakai besi. Tapi bisa diintip. Di dalam ada bekas telapak kaki Nabi Ibrahim. Itu namanya makom. Makom itu makanul qiyam. Antum pernah lihat apa namanya? Banna, tukang bangunan, kan dia punya stand-stand itu. Nah, untuk membangun bangunan. Nah, itulah yang digunakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika membangun Ka'bah. Itu namanya makom, bukan kuburan, ya. Ini juga jamaah masih banyak menganggap kuburan bisa dalam masjid, ya. Dan ini dalam masjid, ya, ini Masjid Haram ini dalam masjid. Jadi makom artinya makanul qiyam, tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun apa? Membangun Ka'bah. Dan itu ada bekas telapak kaki beliau. Nah, di sini jamaah sekalian sama juga banyak jamaah yang cium-cium, usap-usap bajunya, ya. Kemudian dia peluk-peluk itu tempat karena dia luasnya mungkin segini besarnya, ya, mungkin atau lebih besar sedikit dari situ, kemudian dipeluk-peluk. Ini semuanya mencari keberkahan pada jalan yang salah, tidak benar, ya. Jadi tidak ada keberkahan khusus di belakang apa namanya, di tempatnya makom Ibrahim ini. Yang diperintahkan oleh Nabi SAW, kalau kita sudah selesai tawaf, maka kita sholat di belakangnya, di sininya, bagian sini. Ya, ini makom Ibrahim, ini Ka'bah, kita sholat di sini. Kalau tidak bisa tepat di sini karena banyak orang, sholat di bagian sini. Nah, itu perintah Nabi SAW. Nabi tidak pernah merintahkan untuk ya dicium-cium makom Ibrahim ini atau meyakini ada keyakinan tertentu. Sama juga dengan hajar apa namanya, kiswah. Ya, mana kiswah? Ya, kiswah Ka'bah yang menyelimuti Ka'bah itu. Itu orang Indonesia dia gunting. Dia gunting, kemudian dia kantongi, dibawa dipakai jimat. Kemudian dia jual di Indonesia, harganya mahal lagi. Nah, ini kelakuan sebagian jamaah, ya, yang tidak mengerti masalah tauhid, ya. Ini tidak boleh dirobek, ya. Jadi fungsi daripada kiswah ini hanya untuk menutupi Ka'bah biar kalau hujan dia tidak terlalu kehujanan atau panas tidak terlalu kepanasan, dan apa namanya, batu-batunya tetap terjaga. Baik, antum pahami 4 kaidah ini, ya, terkait masalah kaidah memahami keberkahan. Saya ulangi, yang pertama yang menentukan keberkahan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah memberikan keberkahan kepada sebagian makhluknya, ya. Kemudian yang ketiga, keberkahan ada 3 kemungkinan. Ada di dunia, ya, ada di akhirat, ada yang mencakup keduanya. Kemudian yang keempat, ya, seseorang harus mencari keberkahan sesuai dengan syariat, ya, jangan menyalahi syariat, ya. Contoh lain jamaah sekalian, ini bagus anunya beliau, contoh yang disampaikan oleh beliau terkait masalah alim ulama, ustadz, apakah mereka memiliki keberkahan? Jawaban beliau, nanzur, ya, kita lihat kaifa ma'rifah al hadhihi minal barakat al batila awis ay sahihah. Jadi dilihat orangnya, apakah ini dia memiliki keberkahan yang benar atau batil. Fa inna Allah qad yaj'alu ala yadayhi minal khairi wal barakah ma la yahsul li ghairihi. Karena kadang Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada sebagian hamba-hambanya tapi tidak diberikan kepada sebagiannya. Wa min dzalika ma ja'alallahu ala yadi Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah minal barakah allati intafa'a biha an-nasu fi hayatihi wa ba'da mautihi. Kata beliau, perhatikan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Allah memberikan keberkahan kepada beliau sehingga orang-orang mengambil manfaat dari beliau ketika beliau masih hidup dan setelah beliau
meninggal dunia. Dalam masalah apanya ini? Ya, dalam masalah ilmunya. Ya, bukan apa namanya air ludahnya tadi ya. Ya, bukan air kobokannya, air bekas mandinya atau wudunya kemudian diminum murid-muridnya. Tidak itu, ya. Jadi yang dimaksud oleh beliau adalah terkait masalah keilmuannya, ya. Antum kalau baca Majmu' al-Fatawa, subhanallah, ya. Di situ semua kumpulan keilmuan beliau yang menunjukkan beliau itu sangat alim sekali. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau beliau berbicara masalah fikih, seakan-akan beliau orang yang paling pakar masalah fikih. Kalau berbicara masalah hadis, seakan-akan beliau satu-satunya yang pakar masalah hadis. Jadi hebat sekali orangnya. Dan itu kehebatannya hanya bisa diketahui kalau kita pelajari kitabnya. Ya, baik. Nah ini jamaah sekalian, kata beliau, kebanyakan orang saat ini, ya, Allah alam, beliau menyinggung sebagian kiai-kiai atau bagaimana ini, ya. Ketika ustadznya sudah minum, jadi ustadznya minum, kemudian diletakkan, maka murid-muridnya berebutan air minumnya. Ya, dia mengatakan ini barokah, padahal ini bukan barokah. Kenapa? Karena dia kiaskan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi SAW tadi air buahnya barokah, maka dia kiaskan juga kepada siapa? Kepada gurunya. Maka ini namanya kias batil. Ini kias yang keliru, yang salah. Tidak bisa dibandingkan jamaah sekalian seorang ustadz, seorang kiai dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW seorang nabi yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun ini seorang kiai biasa, ustadz biasa, yang kadang dia benar, kadang dia salah, sehingga tidak boleh mengkiaskannya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang boleh diambil air liurnya misalnya, ya, atau bekas wudhunya, ya, ini semuanya dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bukan jalur untuk mendapatkan keberkahan. Kata beliau, ya, jalur untuk mendapatkan keberkahan dari seorang alim adalah duduk di majelisnya, ya, duduk di majelisnya, kemudian mengamalkan ilmu darinya, ya. Idza kana, apabila orang tersebut adalah orang yang memiliki keyakinan yang benar, ya. Jadi dia seorang yang mengamalkan kitabullah dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan pemahaman para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Amma in kana mukhalifan li kitabillah wa sunnatihi, adapun kalau dia menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, wa yad'u ila batilin, dia mengajak kepada kebatilan, maka tidak ada keberkahan pada orang tersebut, ya. Subhanallah. Dan ini wakil jamaah sekalian, ya, orang-orang yang mengambil keberkahan dari jalur air minum misalnya apa tuh, di botol, kemudian datang jamaahnya, kemudian dikasih begini saja. Gimana ya? Kasih ini. Kemudian dibawa pergi, dia nggak barokah. Ada juga yang bawa pergi. Ini semuanya tidak berkah ya mas sekalian. Seperti ini. Dan Nabi tidak pernah mencontohkan. Para sahabat juga demikian. Nabi setelah meninggal dunia, ada generasi sahabat. Tidak ada satupun sahabat yang datang kepada Abu Bakar, Umar, kasih botol, kasih masuk tangannya, tidak ada. Ya, tidak kita jumpai jamaah sekalian. Sehingga yang seperti ini, Allahu a'lam jamaah sekalian, ini dihindari, dijauhi, ya. Dan saya takutkan itu pembodohan kepada umat. Apalagi harus bawa amplop. Jadi satu gelas, 10 orang yang berjejer, setiap orang bawa satu gelas plus amplop, ya. Karena kan itu barokah, ya. Taruh begini, masuk lagi amplop, masuk. Kalau 10 orang berapa dia dapatkan jamaah sekalian? Sehingga ini dihindari. Diperhatikan yang keempat ini agar kita bisa menghindari mencari keberkahan dengan jalur yang keliru. Kemudian jamaah sekalian, Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab menyebutkan ayat yang pertama di dalam pembahasan ini, yaitu dalam surat An-Najm ayat 19. Untuk buka surat An-Najm ayat 19. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di sini disebutkan ada 3 berhala di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama Al-Latta, ya. Kemudian yang kedua Al-Uzza. Kemudian yang ketiga Al-Manat, ya.
Jadi Lata, Uzza dan Manat. Ya. Lata, Uzza dan Manat. Yang Lata ini di kota Taif ya. Al-Uzza antara Taif dan Mekah. Kemudian Manat ini antara Mekah dan Madinah. Ya. Dan ini semuanya orang yang baik. Orang yang baik seperti misalnya Al-Lata, ya, karena yalitus sawiq. Jadi orang ini dulu membuat adonan roti, kemudian roti ini diberikan kepada orang-orang yang haji. Jadi orangnya baik. Ya. Nah, untuk mengingat kebaikannya dibuatlah apa? Patung. Jadi namanya cenderamata, agar diingat terus, oh ini orang baik ini. Maka generasi yang membuatnya ini meninggal dunia, muncul anaknya, masih menganggap ini sebagai orang baik. Kemudian generasi selanjutnya, cucunya sama juga, masih menganggap Lata ini, patung ini sebagai orang yang baik. Datang beberapa generasi kemudian jamaah sekalian, kemudian setan membisikkan kepada mereka bahwa Lata ini adalah Tuhan, sembah dia, ya. Sehingga orang-orang Arab ketika itu semuanya tersesat. Mereka menyembah Lata, Uzza dan Manat. Jadi sebenarnya banyak ya, bukan cuma 3, tapi yang terkenal 3 ini. Itu Lata, Uzza dan Manat. Sehingga di antara faedah yang ada di sini jamaah sekalian, orang baik itu jangan dibuatkan patung. Ya, karena ini namanya sadud dzari'ah, menutup celah untuk menuju kepada kesyirikan. Mungkin orang-orang yang membuatnya, anak-anaknya, cucu-cucunya atau generasi selanjutnya itu masih menganggap ini orang baik, ya. Tapi setelahnya itu kita tidak tahu ya mas kalian. Sehingga jangan sampai kita menjadi wasilah yang menjadikan orang itu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Lata, Uzza dan Manat ini adalah orang-orang soleh, ya. Lata ini dari kata Allah, Lat. Kemudian Uzza dari kata Aziz. Ya, kemudian Manat ini dari kata Mina, ya, Mina. Kenapa disebut dengan Mina? Likasrati ma yurafu fiha minad dima. Karena banyaknya darah-darah yang ditumpahkan di sisinya. Jadi ketika menyembelih kurban, jadi patungnya ada, kemudian disembelih hewan di hadapannya, maka disebut dengan Manat. Baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab menyebutkan tentang hadis pohon bidara, ya, hadis terkait masalah pohon bidara. Untuk lihat terjemahannya di atas. An Abi Waqid Al-Laitsi qol kharajna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Ya, suatu saat kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk perang Hunain, ya. Berarti perang Hunain ini setelah Fathu Mekkah. Kalau setelah Fathu Mekkah berarti banyak orang-orang yang baru masuk Islam, ya, khususnya di kota Mekkah. Wa nahnu hudatsau ahdi bi kufrin. Dan pada waktu itu kami baru berlepas dari kekafiran. Artinya baru masuk ke dalam agama Islam. Walil musyrikina sidratun ya'kufuna indaha. Kemudian orang-orang musyrik ternyata memiliki sidr, ya, pohon bidara. Mereka itu i'tikaf, kemudian mereka juga menggantungkan aslihatahum, senjata-senjata mereka di pohon tersebut, ya, agar senjatanya bertambah sakti. Ya, jadi kalau dia tumpul maka dia tambah tajam. Kalau dipakai tebas musuhnya langsung meninggal dunia. Yuqalu laha dzatu anwatin. Nama pohonnya ini adalah dzatu anwat, ya. Pamaruna, kemudian kami melewatinya dan kami berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzata anwatin, dzatu anwatin. Ya Rasulullah, buatkan kepada kami dzatu anwat sebagaimana yang dimiliki oleh orang-orang musyrik, ya. Maka Nabi SAW berteriak, beliau mengatakan Allahu Akbar. Beliau mengucapkan takbir, Allahu Akbar. Innaha sunan, ini adalah tradisi jahiliyah. Qultum walladzi nafsi biyadihi, yang kalian katakan demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, ini adalah seperti yang dikatakan oleh Bani Israel li Musa alaihissalam kepada
Musa alaihi salam, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, buatkan kami Tuhan sebagaimana mereka itu punya Tuhan. Qal innakum qaumun tajhalun. Kata Musa alaihi salam, kalian itu orang yang sangat bodoh sekali. Kenapa bodoh? Sudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejarannya siapa? Firaun dan bala tentaranya. Setelah selamat, mereka minta Tuhan. Subhanallah. Maka Musa mengatakan, innakum qaumun tajhalun. Kalian ini orang yang sangat bodoh sekali. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, sungguh kalian akan mengikuti tradisi-tradisi orang-orang sebelum kalian. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada namanya pohon Zatu Anwat, ya. Dia semacam pohon bidara yang ada duri-durinya. Kemudian orang musyrik menaruh senjata mereka di situ agar bertambah apa? Bertambah sakti. Ya, bertambah sakti. Ternyata Nabi Shallallahu alaihi wasallam marah. Ya, dan di antara faedah di sini jamaah sekalian, guru itu boleh marah. Ya, sebagaimana disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Guru boleh marah, apalagi kalau muridnya sudah dikasih tahu tidak mendengar-dengar, boleh dimarahi. Ya, kamu ini ya. Tapi jangan dipukul ya. Jadi murid itu kalau sekarang tidak bisa dipukul. Mungkin kalau dulu oke lah, zaman 90-an ke bawah itu. Kita kalau tidak mengaji, subhanallah habis itu kayu di rumah. Kalau sekarang, bahaya kalau kita pukul anak-anak. Sehingga ini disesuaikan dengan zamannya. Kata beliau, ya seorang guru boleh marah, apalagi kalau muridnya itu susah untuk dinasihati. Kemudian jamaah sekalian, beliau menyebutkan tentang hukum menggantungkan senjata pada pohon tertentu. Jadi disebutkan pohon sidar jamaah sekalian ini mencakup segalanya. Pokoknya diyakini pohon kelapa, dia yakini di pohon kelapa ini ada kesaktian. Dia taruh parangnya di situ. Nah, ini hukumnya bagaimana? Kata beliau, kalau dia menjadikannya ini sebagai sebab saja, artinya memberikan kekuatan adalah Allah Subhanahu wa taala, tapi dia menjadikan pohon ini sebagai sebab, maka dia terjatuh kepada syirik yang kecil. Yang kedua, antum catat ya, yang kedua. Jadi yang pertama dia menjadikannya sebagai sebab. Yang kedua, dia menjadikan satu-satunya yang memberikan keberkahan adalah pohon tersebut, maka dia terjatuh kepada syirik yang besar. Ya, karena keberkahan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia menjadikan jimat misalnya sebagai hal yang bisa menjauhkannya dari penyakit-penyakit. Itu namanya menjadikan sesuatu yang bukan sebab menjadi sebab. Antum bedakan kalau orang misalnya sakit perut, kemudian dia datang ke Soidalia, ke apotik, kemudian dia minum obat sakit perut, sembuh. Ya, ini syirik atau tidak? Tidak syirik, karena dia menjadikan sesuatu yang sebab menjadi sebab. Ya, baik. Yang kedua, kalau dia meyakini bahwa satu-satunya yang mendatangkan keberkahan adalah pohon tersebut. Ya, antum kiaskan saja dengan yang jimat ya kemarin ya, yang jimat. Ya, kemudian apa lagi selain jimat kemarin yang mirip-mirip itu? Ya, masalah tatoyur, ya, masalah tatoyur juga sama. Ya, yang bilang nomor 7 itu mendatangkan keberkahan misalnya. Kalau dia menjadikannya sebab, maka dia terjatuh pada syirik yang kecil. Kalau dia mengatakan nomor 7 yang mendatangkan rezeki, maka dia terjatuh kepada syirik yang besar. Baik. Nanti kita lanjutkan jamaah sekalian. Baik. Baik, kita cukupkan sampai sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ya keberkahan kepada apa yang kita pelajari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.